record aja deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. di pertengahan bulan Ramadan ya, luar biasa sekali kita bisa ketemu lagi insya Allah di sharing ke-6 kalau nggak salah hitung ya. Ke sharing yang ke-6 dan 1 2 3 4 5 apa 6 ya? Antara 5 atau 6 lah ya. Tentang hari ini kita bahas tentang bagaimana 9 jurus meningkatkan penjualan di bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu buku saya juga, judul buku saya juga yang dulu ditulis sama Mas Hermas Puspito sama Mas Endi Nugroho, dua orang sahabat saya yang keren banget lah di penjualannya. Nah, kita berbagi di sana 3 bab tentang gimana sih caranya untuk meningkatkan penjualan di bulan Ramadan. Jadi awalnya ya kita tahu lah ya bulan Ramadan ini memang bulan yang penuh berkah gitu. Berkah dari sisi bukan cuma pahalanya gitu ya, bukan cuma ibadahnya juga, tapi termasuk dari jualannya. Jualan itu juga sunnah ya. Bahkan bisa jadi kewajiban karena ketika itu menjadi nafkah dari keluarga ya. Ini muslim semua insya Allah ya. Jadi aman lah ya, kayak saya ngomong tentang hadis Quran gitu ya. Jadi kalau jualan itu adalah nafkah gitu ya, itu maka jadinya wajib ya hukumnya gitu. Untuk ibu-ibu mungkin jadinya sedekah ya buat ke keluarga ya, karena nafkah itu ya kewajiban dari bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu tetap nyari nafkah juga buat makan keluarga, maka jadinya sedekah ya. Jadi udah tuh sedekah nggak usah jauh-jauh, ke keluarga sendiri juga bisa gitu ya. Cuma ya kalau bisa lebih ya kenapa enggak gitu kan. Oke, nah dari sana secara itu tadi secara berkahnya ya, secara logisnya kenapa kemudian penjualan di bulan Ramadan tuh tinggi banget. Nah, pertama dari sisi daya beli ya. Dari sisi daya beli kebanyakan orang itu dapat THR. Dapat uang lebih lah istilahnya, 2 kali lipat bahkan mungkin beberapa kali lipat dari penghasilan bulanan sewajarnya gitu ya. Nah, dari situ otomatis kan ketika ada uang, maka ada kemampuan gitu ya, maka ada kesempatan, ada peluang di sana untuk meningkatkan pembelian atau transaksi atau konsumsi dari si banyak orang ini. Dan kalau kita tidak maksimalkan, itu akan dimaksimalkan sama orang lain, gitu aja. Ya. Jadi uang yang beredar di masyarakat kita itu segitu-gitu aja. Misalnya di RT-nya Mbak Hesti gitu ya. Satu perumahan itu Mbak Hesti itu belanja tuh. Nggak mungkin enggak, ya enggak. Mereka beli sayur setiap hari, mereka beli kue lebaran, mereka beli baju. Gitu kan. Itu pasti keluar. Nggak mungkin enggak. Tinggal keluarnya kemana? Keluarnya ke kantong tukang-tukang yang ada di pasar sana, apa keluarnya ke kantong mas-mas Tanah Abang gitu ya, apakah keluarnya di kantong orang-orang yang punya toko di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya, atau masuk kantong kita. Sampai sini paham ya logiknya ya. Jadi uang itu terus berputar. Kalau kita nggak jualan, orang lain akan jualan. Nah, tinggal kita mau ngambil porsinya nggak nih? Pertanyaannya itu. Nah, kan sayang ya nggak kalau misalnya uangnya nggak berputar di kita ya nggak. Nah, itulah yang kemudian menjadikan ini peluang sekali untuk teman-teman bisa memaksimalkan penjualan. Sebenarnya agak terlambat, tapi better late than nothing gitu ya. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Harusnya ini dipersiapkan di bulan sebelumnya gitu ya. Mungkin kalau udah dari Rajab, Syakban tuh udah mulai gitu ya untuk persiapan panjang, karena jurus pertama dari 9 jurus hari ini gitu adalah tentang persiapan, tentang preparation. Nggak bisa serta-merta. Saya yakin teman-teman juga ada persiapan di awal gitu. Gimana caranya bikin bisnis tuh, bikin konsep hampersnya, bikin konsep apanya gitu. Ramadan ini mau promo apa aja, itu pasti ada persiapan dulu. Nanti mungkin yang jualan khas-khas Ramadan ini terutama coklat nih ya. Kue lebaran nih rame nih coklat nih. Buat parcel dan segala macam ya Mbak Hesti ya. Alhamdulillah ya. Nanti bisa di-share. Persiapannya panjang ya Mbak Hesti ya? Ya, beberapa bulan sebelumnya. Nah, beberapa bulan semuanya sebelumnya tuh bayangin. Jadi memang semuanya itu nggak bisa, kalau mau jos gitu ya, mau gede,
terutama teman-teman di marketplace tuh udah siap-siap dulu tuh di awal tuh. Ramadan sale nih mau jualan apa aja, promonya apa aja itu harus sudah siapin dari awal. Saya punya kenalan yang penjualannya gede banget di marketplace yang dia kalau misalnya Tokopedia meeting, Shopee meeting, dia tuh diundang gitu. Nah, itu emang jadi sebelum jauh-jauh hari kayak misalnya event 12-12, 22-44 dan segala macam itu, mereka diajak meeting dulu nih, apa aja yang mau dijadiin promo, produk apa aja yang mau dipromoin, apa aja yang masuk flash sale dan segala macam. Jadi memang preparation itu penting sekali. Gitu ya. Oke, lanjut aja ya. Nah, jadi 9P ini ya. Teman-teman boleh screenshot boleh, mau catat boleh, mau foto pakai handphone boleh. Ya. Jadi poinnya ini P. Nah, nggak maksa sih ya, dan itu tetap cantiknya gitu ya. Jadi depannya P semua gitu ya. Ini memang di setting. Saya tuh senang yang depannya sama gitu ya. 9P, 7C gitu, 3C dan seterusnya. Jadi 9P. Nah, dan saya bagi jadi 3 segmen. Ketika saya lihat, oh iya emang bisa dibagi 3 nih. Jadi biar bisa mudah dihafalkan. Tentang preparation, di persiapan ada perencanaan, ada tentang produknya, nentuin produknya, kemudian prospeknya juga, itu masuk ke preparation. Kalau di execution-nya kita ada promosi, ada personal branding, sama pasukan penjualan. Yang ketiganya ada ngomongin tentang time management, pengaturan waktu, ada tentang disiplinnya, perbaiki kinerja, sama attitude-nya itu tentang perbanyak ibadah. Karena kita di bulan Ramadan kayaknya ibadah tuh nggak bisa lepas. Karena ada faktor-faktor langit lah. Yang kita kan tugasnya memang ikhtiar ya. Ikhtiarnya tuh dari 1, 2, 3 sampai 8 itu. Ya, tapi yang nentuin itu yang di nomor 9. Ya, karena ada hal-hal yang mungkin ada di luar dari campur tangan kita gitu ya. Yang Allah gerak-gerakan pembeli-pembeli kita, yang Allah gerakan reseller-reseller kita tambah jos jualannya, yang Allah gerakan investor-investor, terus kemudian peluang-peluang ke kita ya, itu di luar dari kemampuan kita. Jadi yang kita bisa usahakan adalah ikhtiar dan doa itu ya. Nah, itu nanti di bagian ke poin 9-nya. Oke, kita bahas ke yang 3P pertama dulu ya. Ngomongin perencanaan matang ini nggak lepas dari yang pertama ya, poin pertama, perencanaan matang. Nggak lepas dari yang namanya target. Penting. Jadi target itu seperti location yang kita mau tuju di map gitu ya. Kalau teman-teman pakai map, Gmap ya, Google Map, atau pakai Waze gitu ya, kan pasti ditanya dulu nih tujuannya kemana. Ya kalau nggak dikasih tujuannya dulu, nggak akan muncul tuh jalur-jalur mau lewat mananya itu nggak akan muncul, bener nggak? Ya, nggak mungkin kan kita mau kemana gitu ya, udah pokoknya mau kemana aja tunjukin jalannya, ya, mau kemana gitu ya, map juga nggak akan bingung nih mau nunjukin kemana. Tapi kalau kita location-nya sudah jelas, ya bahkan spesifik, udah ada titik poinnya, titik tujuannya, itu dia akan langsung tuh ngasih rute-rutenya. Lewat sini, lewat sini, lewat sini 29 menit, lewat sini 15 menit, lewat sini 8 menit, dari cara tercepat sampai cara terjauh. Itu ketika sudah jelas dulu kemana mau perginya. Kalau kita nggak tahu perginya mau kemana, ya jalannya juga nggak akan jelas. Ya, cepat lambatnya kita nggak akan tahu. Ya, nyampainya juga kita nggak akan tahu. Kalau misalnya kita nggak ada planning di awal, nggak ada preparation-nya dari lebih di awal, nggak ada target tujuan omset yang mau didapat itu berapa di awal. Jadi harus punya target, harus punya tujuan. Kalau nggak punya target, nggak punya tujuan, kita akan sulit untuk mengukur kinerjanya yang akan dilakukan. Misal, kita mau jualan di bulan Ramadan, jualan aja gitu ya. Kita nggak tahu nih, kita udah segini tuh udah untung belum ya? Segini tuh saya rugi atau enggak ya? Apakah saya masih bisa ditambah atau enggak ya? Kita nggak tahu. Karena logiknya, something you cannot measure, you cannot improve. Sesuatu yang tidak kamu bisa ukur, kamu nggak bisa tingkatkan. Misalnya targetnya, ya yang penting omset saya naik. 100.000 naik nggak? Naik. Ya, misalnya omsetnya biasa ada di 30 juta. Ya ini bulan Ramadan ini harus naik dong gitu. 30 juta 100.000 kan naik ya. Cuma kan masa naiknya 100.000 doang gitu ya. Minimal 2 kali lipat lah. 30 juta di bulan sebelumnya, bulan ini 60 juta dong gitu. Makanya jadi harus punya target. Mau ada peningkatan berapa banyak. Ketika sudah tahu peningkatannya ada berapa banyak, kita tahu usahanya akan seperti apa. Kerja untuk mendapatkan omset
tambahan saya 10 juta, itu kan tentu akan beda usahanya sama omset yang mau nambahnya 30 juta, ya nggak? Kita mau ngejar target 10 juta, sama mau ngejar target 30 juta, tentu usahanya beda. Ngejar 10 juta begini usahanya, ngejar 30 juta begini usahanya. Ngejar 10 juta gini strateginya, ngejar 30 juta begini strateginya, beda. Jadi benar-benar pertama yang harus kita lakukan adalah setting target dulu. Targetnya jelas, gampang kita breakdown-nya. Breakdown-nya gimana, Mister? Oke, misalnya kita mau di Ramadan ini mau nambah 30 juta. Oke, kita punya 30 hari. Kita potong jadi 20 hari lah, 10 hari terakhir kita fokus ibadah. 30 hari, 20 hari, 30 juta dibagi 20 hari. Berarti kan kita harus jualan minimal dalam waktu 1 hari di bulan Ramadan, itu sekitar 1.500.000. 1.500.000 kali 20 hari, 30 juta, benar ya? Nanti tolong dikoreksi kalau misalnya hitung-hitungan salah. 1.500.000 kali 20 hari, maka dapatnya 30 juta. Gitu ya. Nah, gimana caranya biar kita, 1.500.000 ini mau profit apa omset? Ya, tentunya kalau mau jos ya profit. Nah, berarti kan berapa produk yang harus dijual omsetnya untuk bisa dapat profit 1.500.000 per hari. Gitu, misalnya. Bisa juga kita bagi jadi minggu. Misalnya 21 hari dibagi jadi 3 minggu ya. Nah, minggu terakhir kita fokus ibadah. 3 minggu, 30 juta. Berarti per minggunya 10 juta. Apakah kita woro-woro di akhir minggu promosi biar dapat closing 10 juta? Apakah kita nyebar reseller nih seminggu biar mereka effort, nanti di ujung misalnya akhir Sabtu itu dia udah setor 10 juta totalnya. Intinya ya gimana 3 minggu 10 juta 10 juta 10 juta. Bisa mingguan, bisa harian targetnya. Kalau misalnya kalau harian itu kayaknya gerasa-gerusu banget ya udah bikin mingguan aja. Seminggu 30 juta, seminggu 10 juta, 3 minggu 30 juta. Kalau misalnya kan targetnya clear kan, kerjanya juga clear gitu. Jadi seminggu 10 juta, gimana caranya? Nah, tinggal gimana caranya kita breakdown lagi. 10 juta dalam waktu 1 minggu. Oke, saya butuh berapa reseller untuk bisa sampai dapat 10 juta dalam waktu 1 minggu. Saya butuh jual berapa produk. Misalnya jual gamis 10 juta ya. Misalnya jual gamis harga 200.000. Sekarang udah mahal ya, gamis 300 ribuan, 300 ribu lah ya. Gamis 300 ribu. Targetnya 10 juta. Dari 300 ribu ini untung 100 ribu misalnya gitu ya, biar gampang hitungnya. Berarti 100 ribu sampai 10 juta itu kan butuh 100 ribu kali 100 ya. 100 ribu kali 100 maka dapat 10 juta. Nah itu kan berarti kita harus jual 100 gamis untuk dapat keuntungan 10 juta. Oke, 100 gamis dijual sendiri mabok ya nggak? 1 minggu jual 100 gamis mabok ya. Kecuali kalau udah naik gitu followernya, shoppingnya udah rame, ya itu mungkin bisa aja 100 gamis dalam 1 minggu. Ya, atau kita pakai reseller. Jadi dalam 1 minggu itu kita punya 100 reseller, masing-masing reseller jual 1 aja, dapat 10 juta. Gitu ya. Atau karena bagi hasil 50.000 misalnya, ya berarti butuh 200 reseller. 200 reseller kali 50.000 dapat 10 juta dalam waktu 1 minggu. Masa sih 1 gamis nggak ada yang laku dalam waktu seminggu gitu kan? Gitu ya. Untuk ke 1 reseller atau 2 reseller, coba targetin 1. Gitu ya. Maksudnya target kecilnya ya. Kebayang jadinya. Jadi lebih mudah juga. 1 orang reseller jual 1 gamis 300.000, untungnya 100.000. Dari perencanaan itu kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Dari situ nanti kita tinggal effort mudahnya. Ya, itu P yang pertama. Kebayang ya? Kalau nggak kebayang, tulis pertanyaan. Nanti di sesi akhir saya bikin sesi pertanyaan, teman-teman boleh nanya. Sementara ini kita lanjut dulu ya. Oke, plan saya harap paham semua ya tentang perencanaan. Tentang target di breakdown. Tuh. Target besar, potong-potong. Target besar, potong-potong. Gitu ya. Yang kedua, itu ngomongin tentang produk laris. Ya. Bulan Ramadan tuh khas jadinya ya. Nggak semua produk laris di bulan Ramadan. Ada produk yang memang munculnya cuma di bulan Ramadan dan lakunya cuma di bulan Ramadan. Ada yang memang produk yang laku, yang di hari-hari biasa laku. Tapi di bulan Ramadan tuh laku banget. Ada juga kayak gitu. Jadi memang harus cerdas-cerdas nih. Ya.
dan guru saya ngajarinnya hanya yang boleh kaku tuh hanya boleh target aja yang boleh kaku, yang nggak boleh dirubah-rubah tuh target aja. Tapi masalah cara, masalah produk, masalah strategi, masalah promosi itu fleksibel, mau kayak gimana juga. Jadi kalau teman-teman jualan sesuatu yang di bulan Ramadan ini agak kurang, nggak apa-apa nambah produk lain gitu. Ya, kalau coklat malah lebih rame nih ya, jadi nggak usah ditanya lagi, udah naik tuh pasti. Nah kalau misalnya teman-teman kayak jual apa ya, kalau furnitur itu bisa juga sih ya. Karena orang udah dapet THR biasanya ada juga yang nyimpan ke furnitur gitu ya. Apa yang beli lemari nih mumpung ada THR ya bisa juga. Apa yang produk-produk agak sepi ya. Terus saya tahunya produk-produk yang ramai lah gitu ya, misalnya travel. Nah, orang kan libur panjang nih. Nah, orang seneng tuh jalan-jalan. Pakaian muslim ya otomatis naik juga. Orang pengen beli baju lebaran, makanan, kuliner, bisa buat bukaan, bisa kue lebaran, itu juga rame. Jadi fleksibel aja teman-teman, lihat research apa yang lagi rame nih di bulan Ramadan. Ya, nggak usah kaku. Jadi di bulan ini ya udah tambah aja produknya. Kalau misalnya memang di produk kita itu tidak optimal di bulan Ramadan, nggak apa-apa kita ngasih produk sampingan. Ya, untuk nambah omset atau nambah penghasilan dari bisnis kita. Yang penting omset, yang penting profit. Ya, itu yang nomor 2. Jadi nggak usah kaku, fleksibel aja, bisa nambah produk atau bikin produk pelengkap. Ya. Yang ketiga, nah ini sebenarnya prepare di awal, makanya sebenarnya preparation ya. Kita harus punya kontak prospeknya dulu. Ya, kita mau promosi kemana gitu ya? Kalau misalnya kita nggak punya prospek, nggak punya orang yang akan kita tawarin. Sosmed kita masih sepi, Instagram kita kagak ada followers gitu. Nah itu agak berat untuk bisa ngejualinnya, karena ya siapa yang mau nerima promosi kita, ya nggak? Makanya memang ini harus di-prepare dari jauh-jauh hari. Ya, kalau misalnya mepet Mister nih kayaknya nggak sempat kemarin kita siapan dan segala macam gitu ya, misal. Ya maka nggak mau kita bisa yang namanya organik kan kita effort sama waktu, ya usaha sama waktu. Kalau mau cepet ya mau nggak mau kita harus bayar. Bayarnya gimana Mister? Pakai ads. Nah, saran saya juga memang teman-teman konsultasi sama yang lebih paham tentang ads. Karena di bulan Ramadan ini perang ads tuh. Jadi ads tuh ada persaingannya juga teman-teman ya. Karena warganya FB itu segitu-gitu aja. Ya walaupun ada penambahan gitu ya. Tapi misalnya kalau kita nargetin ke orang yang suka beli kue misalnya gitu ya segala macam, ya akan perang juga sama orang-orang yang pasang iklan yang sama. Jadi memang harus ada strategiknya. Kalau memang nggak sempat untuk nyari prospek, ya udah mau nggak mau kita pakai ads. Nah itulah kemudian keuntungan bagi teman-teman yang punya reseller. Karena nggak usah nyari prospek lagi, nanti reseller yang nyari prospek kita. Tinggal kita nyari reseller yang mau join sama kita. Ya, jadi jangan mikirnya cuma ketika ada reseller satu join itu nambah satu, enggak. Ketika reseller satu join itu nambahnya bisa 100, bisa 1000, tergantung kontak dari reseller ini. Ya. Dan gitu kadang ya untung-untungan juga. Ya, yang namanya untung-untungan bisa kalah sama angka, game of number ya. Kalau kita misalnya ngerekrut 100 orang, masa sih nggak ada yang kemudian jago jualannya? Dari kita ngerekrut 100 orang masih sih nggak ada yang kemudian punya database banyak, kenalan banyak, ya nggak? Dari ngerekrut 100 orang misalnya, masa sih nggak ada yang bisa sampai omsetnya 40 juta gitu ya. Jadi game of number aja, kita mainin angkanya aja. Ya. Jadi bisa pakai database sendiri, bisa pakai database orang lain, bisa pakai database sosmed. Gitu ya. Caranya kita bayar ads. Oke, itu ya 3P yang pertama di preparation. 3P yang ketiga. 3P yang ketiga masuk ke ranah execution, mulai dari eksekusinya, mulai prakteknya, mulai actionnya. Karena percuma kalau plan panjang-panjang tapi kemudian nggak eksekusi. Ya, kalau kata mentor saya bilang planning secukupnya, action sebrutal-brutalnya gitu ya. Jadi perencanaan itu secukupnya aja. Tapi actionnya justru yang harus mati-matian gitu ya, yang harus ngotot, yang harus kemudian
serius gitu ya. Karena kalau cuma sekedar tulisan aja ya semua orang bisa nulis gitu ya, omset 10 juta, omset 30 juta bisa, tapi bisa nggak eksekusinya? Nah itu jadi pertanyaan. Oke, di ranah eksekusi apa aja yang harus dilakukan? Pertama promosinya dulu. Nah ini ngomongin tentang copywriting, ngomongin tentang strategi promo, dan lain teknik closing, dan lain-lain. Ya. Di bulan Ramadan ini kita udah bikin promo apa aja. Nah biasanya ada banyak tuh promo-promo di bulan Ramadan tuh yang hits lah gitu ya, yang banyak orang lirik. Mulai dari ya promo Ramadan otomatis ya. Jadi diskon tuh memang harus ada alasannya. Kalau diskon tanpa alasan, orang mengira-ngiranya hal-hal yang negatif. Wah ini misalnya jual murah, misalnya 50% diskon. Nggak ada alasan kenapa diskon itu. Orang pasti akan berpikir, wah pasti barang reject nih. Ah pasti barang nggak laku nih, dijual murah gitu ya. Ketika kita tidak memberikan alasan, maka orang akan asumsinya negatif. Tapi kalau misalnya kita ngomong, wah nih promo bulan Ramadan, oh lagi bulan Ramadan, makanya promo. Orang mewajarkan promo kita. Makanya kita siapin nih promosinya apa aja. Bisa pakai promosi paket, bisa promosi paket Lebaran, bisa promosi hampers Ramadan, bisa promosi ngabuburit sale, bisa apa namanya bikin flash sale pas sahur. Nah, itu promosi-promosi khusus yang di bulan Ramadan. Nah, ada sisi-sisi psikologisnya juga. Kenapa ada midnight sale? Midnight sale itu strategi promosi juga. Ternyata ketika sudah malam, otak kita tuh cenderung capek secara psikologik ya. Nah, makanya ada yang namanya, aduh saya lupa istilahnya. Jadi istilahnya nalar kita tuh ada capeknya, ada batasnya, ada limitnya gitu ya. Jadi ketika malam tuh udah limitnya berkurang gitu ya. Jadi hati-hati kalau belanja malam-malam ya, suka kalap. Ya. Mas Heri ya, jangan ngajak belanja istri malam-malam. Nanti biasanya kalapnya lebih brutal gitu ya. Karena di masa-masa itu logiknya sudah mulai geser gitu ya. Jadi ada strategi khususnya di sana. Ketika midnight sale orang lebih pertimbangannya lebih singkat gitu ya. Hanya emosional ya, lebih ke belanja dan seterusnya. Makanya harus perhatikan promosi-promosi apa aja yang bisa kita sampaikan di bulan Ramadan ini. Yang kelima, personal branding. Nah, personal branding ini ngomongnya juga tentang di sosmed lagi. Jadi di upgrade lagi nih personal branding kita di bulan ini tuh mau gimana, gitu ya. Kalau misalnya di awal-awal bulan itu kita Facebooknya masih sepi, ya maka di bulan ini mau nggak mau kita naikin lagi, posting-posting artikel lagi, posting-posting open recruitment lagi, posting-posting tentang edukasi produk lagi, posting-posting tentang promo kita yang lagi dibuka apa aja. Ya. Untuk naikin apa? Untuk naikin personal branding kita naik lagi. Orang lagi jadi notice lagi tentang kita gitu ya. Oh Mbak ini jualan fashion, oh Mbak ini punya produk kuliner, oh Mbak ini bikin hampers. Nah, ini yang kita harus up lagi. Cara upnya gimana ya? Otomatis posting lagi secara rutin Facebooknya, di Instagramnya diaktifkan lagi. Interaksi, komen-komen, like dan segala macam di upgrade lagi. Pertemanan, follower ditambah lagi. Ya. Jadi ngomongnya di sosmed lagi. Kontennya kita di up lagi. Lebih sering. Dan sekarang kan jadinya apa ya? Jam-jam trafficnya juga berubah, geser ya nggak? Orang malam sekarang sibuk, agak susah untuk kemudian misalnya jam maghrib, jam ini orang buka sosmed tuh agak jarang mungkin. Karena udah mepet buka sama taraweh. Ya mungkin ada juga, tapi mungkin jam hot-hotnya akan lebih ke after taraweh. Sekarang pun posting sahur pun jadi oke gitu ya. Kalau posting pagi setelah sahur itu biasanya orang kurang. Jadi bergeser tuh jam-jam hotnya. Jadi hati-hati ya. Jadi bisa langsung dicek ukur aja. Coba posting habis sahur jam berapa, misalnya jam 4 gitu jam ini. Itu followers like-nya banyak nggak? Terus coba bandingkan antara posting after maghrib sama setelah taraweh. Itu gimana bedanya? Dan seterusnya ya. Jadi kita bisa siasati di sana. Yang ketiga, yang keenam,
itu tentang pasukan penjualan. Itu tadi ya, di bulan Ramadan ini kalau misalnya kita kerja sendiri doang, capek. Database kita juga mungkin udah habis karena udah dipakai terus-terusan. Maka ya nggak mau kita bisa mengandalkan yang gratisan, yaitu pasukan penjualan. Ini kalau ads kita harus bayar dan belum tentu dapat, ya enggak. Tapi kalau pasukan penjualan kita nggak bayar dan kemungkinan dapat. Enaknya itu. Jadi pas banget di momentum Ramadan ini kita bisa open reseller recruitment. Apalagi kalau misalnya di produk ini produk yang ramai di bulan Ramadan. Atau kayak open recruit tapi hanya khusus di bulan Ramadan misalnya. Di bulan Ramadan ini nggak ada syarat gabung misalnya gitu ya, tapi cuma berlaku sampai Ramadan. Ramadan selesai ya mereka kalau mau lanjut harus bayar misalnya gitu ya, atau beli produk. Itu juga bisa. Cara rekrutmennya seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk yang sudah direkrut jangan lupa dikasih amunisi, dikasih poster-posternya, dikasih copywriting-nya. Biar apa? Biar makin jos jualannya. Biar cepat closingnya. Ya. Jangan mau rekrut reseller, jangan harap rekrut reseller, nggak boleh rekrut reseller, ya. Kalau nggak mau bina, kalau nggak mau ngasih bimbingan, kalau nggak mau ngasih amunisi dan segala macam. Ya namanya yang punya reseller ya jangan cuma berharap dia jualan dengan sendirinya, ya nggak. Ini kadang kita nggak rekrut reseller, udah tuh sono jualan nih produknya gitu doang gitu ya. Padahal dia berharap mungkin diajarin, dia berharap dikasih bahan-bahan promonya dan lain-lain. Kalau memang dianya udah bisa jualan sendiri ya tentu nggak akan gabung reseller gitu ya. Udah dia nyari produk aja ke supplier, ya nggak? Karena dia gabung reseller itu kan otomatis orang ini rata-rata newbie, orang-orang baru yang nggak ngerti tentang jualan atau memang belum jago jualan, belum jago-jago amat jualannya. Mereka butuh bimbingan. Mereka itu butuh panduan kita gimana caranya biar lebih naik penjualannya. Ketika sudah terjadi penjualan, apalagi banyak, udah dijamin pasti royal. Ya. Banyak orang yang bertanya, Mister, gimana sih caranya bikin reseller tuh loyal? Simple, biar bikin dia menghasilkan. As simple as that. Kalau dia menghasilkan di bisnis kita, dia akan jadi reseller yang paling loyal. Kalau saya dapat duit dari sini gitu ya, ngapain saya harus pergi? Gitu. Jadi buat customer loyal tuh dengan buat reseller loyal tuh hanya dengan cara dia bisa closing banyak. Nah, gimana caranya biar dia closing banyak? Kasih amunisinya, kasih copywriting-nya, kasih poster promonya, gitu ya, biar dia makin bisa jualan lagi lebih baik. Oke, itu 3P yang kedua tentang execution. Ada pertanyaan, silahkan disimpan, silahkan di notes, nanti di akhir kita buka sesi pertanyaan. Oke, kita masuk ke 3P yang terakhir. Oke, biasanya yang agak berat di bulan Ramadan, terutama yang punya target ibadah juga, itu adalah di pengaturan waktunya. Gimana sih caranya ini biar nggak repot nih, misal saya, pagi kadang masih ngantuk gitu ya, anak-anak juga masih sekolah gitu kan. Kalau siang juga berat gitu ya. Belum sibuk buat nyiapin bukaan dan lain-lain gitu. Setelah malam saya taraweh full. Kapan saya bisnisnya gitu ya? Itu yang berat. Di hari biasa aja saya susah meluangkan waktu, apalagi di bulan Ramadan yang padat aktivitasnya gitu ya. Maka ya balik lagi, kalau misalnya kita punya target yang penting yang harus dicapai gitu ya di bulan ini khususnya gitu ya, maka ya mau nggak mau kita harus menyiapkan waktu. Ya, guru saya mengajarkan nggak ada yang namanya time management, nggak ada itu manajemen waktu, karena ya waktu orang segitu-gitu aja 24 jam, nggak nambah nggak kurang. Tapi yang menjadi manajemen adalah tentang manajemen priority, gitu ya, prioritas, pengelolaan prioritas, mana yang penting didahulukan, mana yang penting harus dilakukan. Nah, itu yang penting. Ya, jadi bukan waktunya yang diatur, tapi prioritasnya yang diatur. Apa yang harus kita lakukan nih duluan? Apa yang tidak perlu kita lakukan? Gitu ya. Jadi pengaturan waktu ngomongnya adalah tentang bagaimana kita menyediakan waktu untuk hal yang menurut kita penting. Ya, ibadah penting, berarti jangan ditunda gitu ya. Atau jualan juga penting. Nah, gimana caranya biar tetap bisa jualan? Sebenarnya kalau misalnya guru saya sih ngajarinnya untuk di track ya. Setiap aktivitas kita setiap hari itu di track.
dicatat gitu ya, berapa menit, ini berapa menit, kemudian scroll Facebook berapa menit. Nah, itu yang sebenarnya nanti baru kita sadari, oh iya, saya buka scroll Facebook aja setengah jam gitu ya. Coba kalau setengah jam ini dijadikan waktu produktif saya. Misalnya saya scroll Facebook ya, tapi saya juga bikin artikel, saya juga interaksi dan seterusnya. Ya. Jadi manajemen prioritas. Ketika kita sudah memprioritaskan sesuatu, maka waktunya sendiri yang akan muncul. Yang ke-8 ya, tentang kinerja atau perbaiki kinerja. Kinerja ini ngomongin tentang effort, ngomongin tentang usaha kita, bagaimana kita untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai kita targetnya besar, tapi usahanya kecil. Nah, ini yang menjadi keliru gitu ya. Kita punya impian besar, tapi usahanya sedikit. Kita pengen hasil yang berkali-kali lipat, tapi usahanya pengennya kalau bisa dikurangi malah. Ya. Logiknya ya, kalau misalnya mau dapat besar ya berarti usahanya harus besar, harus semangat, mau nggak mau. Mau dapat 10 juta sama mau dapat 30 juta ya beda usahanya. Effortnya juga beda. Ya. Jangan salah, target besar itu diiringi dengan usaha yang besar juga. Jadi jangan cuma mau duitnya tapi nggak mau usahanya gitu ya. Jadi memang harus kinerjanya dulu. Dan cek lagi kepada diri kita. Yang sering kali jadi masalah dari sebuah target, kenapa target itu tidak tercapai adalah kitanya belum sadar atau kitanya belum tahu kenapa kita harus mengejar target tersebut. Why I have to achieve the target. Kenapa saya harus nge-achieve target tersebut? Kenapa saya harus dapat omset profit 30 juta per bulan? Misalnya, ya saya harus bayar sekolah anak, saya harus bayar cicilan kendaraan, saya harus bayar rumah, saya harus bayar ini, bayar itu, saya harus melunasi hutang ini, hutang itu, gitu. Sampai satu ketika si target ini yang bikin kita setiap bangun tidur tuh loncat gitu ya. Jangan sampai target ini yang kemudian bikin kita justru lemes gitu ya. Udahlah nggak apa-apa, nggak dapat juga 30 juta, it's okay gitu. Nah kalau misalnya ini tidak masih kayak gitu, berarti ya tujuan kita atau target kita masih belum penting. Maka tanya lagi terhadap diri kita, kenapa saya harus dapat 30 juta ini? List di daftar gitu ya. Kenapa saya harus dapat uang 30 juta ini? 1, untuk daftar sekolah anak misalnya. 2, harus membayar hutang sejumlah sekian. 3, harus bayar rumah gitu ya, bayar sewa, bayar listrik dan segala macam. Gitu. Yang kalau misalnya tidak tercapai 30 juta ini, saya akan sedih, saya akan nyesek gitu ya, atau saya akan mengecewakan orang banyak. Gitu. Jadi kita lebih semangat lagi untuk ngerjainnya. Kalau kitanya masih oke, ya udahlah nggak apa-apa 30 juta juga, ya nggak akan tercapai. Kalau masih kata-kata nggak apa-apanya ini gitu. Nggak mesti 30 juta, 5 juta aja. Nggak mesti 5 juta, 1 juta aja. Apalagi kalau yang saya bisnisnya iseng-iseng doang gitu. Nah itu biasanya jadi kendala di sana. Ya, jadi perbaiki kinerja kita. Kalau misalnya mau hasil baik, maka kita harus melakukan luar biasa. Kalau mau hasil luar biasa, maka kita harus melakukan super duper luar biasa. Kalau mau dapat hasil super duper luar biasa, maka kita harus berusaha super duper amazing luar biasa gitu ya. Dan seterusnya. Jadi memang harus satu tingkat. Kalau mau ngejar 70, kita harus kerja 90. Kalau mau ngejar 90, kita harus kerja 120. Kalau mau kerja 120, kita harus kerjanya 300 dan seterusnya. Jadi memang harus di atas standar ya, yang kita mau raih. Terakhir, perbanyak ibadah. Tidak ada yang tahu. Rezeki itu sebenarnya sudah diatur. Ya. Tidak keluar seorang orang tua burung yang kemudian pulang tuh pasti bawa makanan buat anak-anaknya. Bahkan seekor cacing tanah pun sudah dijamin gitu ya, pasti dia akan bisa makan. Nah, apalagi kita gitu ya. Nah, kita kan kadang memusingkan apa yang sudah diatur sebenarnya. Walaupun ya memang harus ada ranah ikhtiar dari sunatullah kita gitu ya. Kita kerja ya kita dapat uang, kita jualan ya kita dapat uang dan seterusnya. Tapi tetap ada faktor-faktor yang membuat apa yang kita dapatkan itu berkah. Berkah ini kalau kata guru saya itu kebaikan yang bertambah-tambah. Kenapa orang dapat uangnya sedikit kok bisa
awet gitu ya, yang bisa kebeli ini kebeli itu, tapi kita yang uangnya banyak tapi kok habis berbayar cicilan, berbayar ini dan segala macam. Nah, pertanyaannya dari keberkahan itu. Yang sedikit tapi berkah kadang itu yang bikin awet, yang bikin bertambah-tambah. Tapi yang banyak tapi tidak berkah, nah itu yang bikin seret gitu, yang cepat habis gitu segala macam. Apalagi ada juga yang kemudian yang banyak dan berkah gitu, tambah banyak nambah terus gitu duitnya. Nah itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi gimana caranya untuk menambah keberkahan dari usaha kita itu sendiri gitu ya. Kalau saya sih sederhananya ya yang diajarkan guru saya juga gitu ya. Ketika kita memenuhi kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyempurnakan haknya kita. Ulangi ya. Kalau kita benar-benar gitu ya mengerjakan kewajiban yang Allah berikan, maka Allah juga akan benar-benar memberikan hak yang kita miliki, yang memang harusnya kita terima. As simple as that. Ketika kita mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Ya. Makanya dari setiap ibadah, dari setiap jualan lah ya, dari setiap jualan kita jangan lupa diniatkan kembali. Karena yang membedakan sesuatu itu ibadah atau tidak itu dari niatnya. Sholat kalau kita nggak niat gitu ya, jadinya sia-sia, nggak jadi ibadah. Puasa juga kalau nggak niat ya kita cuma lapar haus doang tapi nggak dapat pahala. Sama, ketika kita jualan aja yang notabene-nya sunnah gitu ya, itu bisa jadi pahala ketika kita niatkan dalam hati dengan baik gitu ya. Saya niat berjualan untuk mencari nafkah misalnya gitu. Maka itu akan menjadi nilai ibadah. Prospek customer gitu, nyari prospek itu termasuk ibadah. Jualan tawar-menawar itu jadi ibadah gitu ya. Bahkan melayani orang yang chat mulu tapi beli enggak gitu ya, itu pun jadi ibadah. Ketika kita meniatkannya sebagai cari nafkah misalnya untuk anak istri yang halal gitu ya, atau untuk sedekah dan lain-lain, maka itu jadi ibadah. Ya, di bulan Ramadan ini ya jangan sampai lepas ya, apa yang kita bisa lakukan kita maksimalkan dari sisi penjualan, dari sisi ibadah harus tetap balance. Karena itulah faktor-faktor yang kadang di luar logika lah. Coret-coretan kita bisa dapat 30 juta, tapi coretan-coretan Allah itu bisa dapat 100 juta, bisa sampai 200 juta, bisa naikin kita haji, bisa bawa orang tua kita umroh, dan seterusnya. Kita nggak ada yang pernah tahu. Dan saya sangat menikmati ya kejutan-kejutan yang Allah berikan. Terutama yang bagus-bagus ya. Ya, nggak disangka-sangka tiba-tiba ada yang menghubungi saya gitu ya. Yang tadi misalnya Bu Eti, tiba-tiba menghubungi saya, Mas, saya minta bantuan dong untuk bikinin buku gitu. Oh ya siap. Rezeki kan? Rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Dari rekomendasi teman, tiba-tiba saya ketemu di Facebook, saya pernah lihat di Instagram, tiba-tiba menghubungi saya. Deal lah dengan proyek-proyek yang nilainya jutaan rupiah. Itu adalah rezeki yang tidak terduga-duga. Dan siapa yang menggerakkan tentunya? Yang menggerakkan bukan kita, yang menggerakkan bukan orang, gitu ya. Yang menggerakkan siapa lagi? Ya Allah lah ya. Dan saya selalu berpikir ya ini rezeki anak lah ya. Bersyukur ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, itu ya 9P yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Boleh dibuka mic-nya, boleh via chat juga boleh. Dari 9 poin ini, ada yang ditanya nggak? Saya stop ini dulu ya rekamannya.